Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan format dan mekanisme baru pada debat kedua Capres-Cawapres. Beberapa hal baru pada debat kedua adalah tidak ada lagi melibatkan tim ses untuk menentukan panelis, kisi-kisi pertanyaan tidak diberikan kepada Capres-Cawapres lagi, serta durasi tanggapan antara Capres-Cawapres diperpanjang, serta jumlah undangan yang sedang dikaji untuk dikurangi karena alasan terlalu berisik. Tentu ini semua dibuat untuk meningkatkan kualitas debat sebagai syarat sebelum pemilu. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama dengan Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi Ma'ruf, ada Bapak Usman Kansong, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang sekaligus menjadi anggota tim ahli debat Prabowo Sandi, yaitu Bapak Syarif Hasan. Dan kita juga tersambung dengan Komisioner KPU dengan Bapak Wahyu Setiawan melalui sambungan telepon. Pemirsa, KPU memastikan bahwa format dan mekanisme debat Capres dan Cawapres kepada kedua kali ini akan berbeda dengan debat pertama. Perubahan itu termasuk kisi-kisi pertanyaan yang tidak akan diberikan kepada paslon terlebih dahulu. Abstraksi kisi-kisi soal yang dibuat oleh panelis untuk debat kedua tidak akan kita beritahukan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua, format dan mekanisme debat akan kita perbaharui sehingga memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menunjukkan performa terbaiknya, tampil lebih lugas, lebih original, kemudian lebih memungkinkan untuk memperdalam visi, misi, program, dan pemikiran-pemikiran untuk membangun Indonesia 5 tahun mendatang sesuai dengan tema yang diangkat pada debat kedua. Baik, sebelumnya di studio telah hadir bersama kami Bapak Syarif Hasan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak Usman. Hadir bersama kami. Dan juga selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan melihat terlebih dahulu ada rekan Cakri Miller yang akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Silakan, Cakri. Ya, baik Eliza dan pemirsa serta narasumber yang ada di studio. Dan ini untuk meningkatkan kualitas debat yang akan berlangsung debat kedua nanti, KPU sudah mempersiapkan format dan mekanisme baru untuk debat kedua nanti. Nah, salah satunya adalah kisi-kisi pertanyaan tidak lagi diberikan kepada Capres dan Cawapres. Ini tentu mengejutkan dan kita berharap akan makin banyak juga kejutan-kejutan dan semakin banyak pernyataan-pernyataan otentik selama debat kedua berlangsung nanti. Nah, kita simak terlebih dahulu seberapa penting data-data yang akan kita lihat saat ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah format dan mekanisme pada debat kedua nanti. Kita lihat format dan mekanismenya bahwa tidak lagi melibatkan tim sukses dalam memilih panelis, kisi-kisi pertanyaan tidak lagi diberikan kepada Capres-Cawapres, dan durasi waktu untuk saling menanggapi antara Capres dan Cawapres akan lebih panjang. Lalu jumlah undangan untuk pendukung Capres-Cawapres akan dikurangi. Ini tadi yang juga sudah diinformasikan agar kondisinya juga lebih kondusif dan tidak terlalu berisik pada saat debat berlangsung. Setelah format dan mekanisme debat kedua tadi kita sudah lihat, dan kita akan lihat jadwal debat yang akan berlangsung yang sudah berlalu kemarin 17 Januari 2019, debat pertama antara Capres-Cawapres, dan debat kedua nanti adalah debat antara Capres versus Capres. Untuk debat yang pertama dengan tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur yang akan berlangsung pada tanggal 17 Februari 2019. Lalu jadwal selanjutnya debat ketiga antara Cawapres versus Cawapres. Ini adalah debat Cawapres yang pertama untuk di debat ketiga dengan tema debat pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan kebudayaan yang rencananya akan berlangsung pada 17 Maret 2019. Selanjutnya debat keempat, debat antara Capres versus Capres yang kedua kalinya dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan serta hubungan internasional yang rencananya akan dilangsungkan pada 30 Maret 2019. Dan yang terakhir, debat kelima sebagai debat penutup antara Capres-Cawapres versus Capres-Cawapres Capres 01 dan juga 02 dengan tema debat ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri. Namun untuk debat kelima ini belum ditentukan tanggal dan tempat berlangsungnya debat kelima.
Selain itu kita akan melihat komentar dari kedua kubu dari TKN dan BPN terkait berlangsungnya debat. Yang pertama kita lihat pernyataan dari Direktur Program TKN Jokowi Ma'ruf, Arya Bima, yang berkomentar bahwa tidak ingin kaku pelaksanaannya. Jadi tidak seperti peraturan lalu lintas, lampu merah, hijau, kuning, jadi kaku, jadi menginginkan bahwa debat kedua nanti bisa berlangsung lebih hidup, lebih cair begitu. Lalu dari tim BPN, Dian Fatwa menyatakan atau berkomentar, jika dari semua tim berupaya mendorong agar Pak Prabowo lebih agresif dan ingin lebih bernegosiasi begitu dalam pelaksanaan debat kedua nanti. Ya, kita lihat itu tadi komentar dari kedua pihak. Dan bagaimana kejutan yang akan terjadi di debat kedua nanti, Eliza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri Miller. Saya mungkin pertama akan menyapa dengan Pak Wahyu terlebih dahulu karena ini yang memegang peranan terkait dengan kejutan di debat kedua. Pak Wahyu, kita tahu bahwa beberapa bisa dikatakan kritik kemudian muncul setelah debat pertama selesai. Ada yang mengatakan terlalu kaku dan juga debat dianggap kurang greget, monoton, ada posisi tempat para pendukung yang tidak pas, waktu yang terlalu singkat, serta adanya bocoran kisi-kisi yang membuat ini menjadi tidak seru seperti itu. Nah, apakah dengan alasan-alasan ini ataukah dengan kritikan-kritikan yang muncul ini sehingga akhirnya KPU melakukan evaluasi dan muncul dengan sebuah format baru seperti ini, Pak Wahyu? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya terkait dengan evaluasi yang sudah kita lakukan, itu prosedur tetap kami, kita akan melakukan evaluasi debat yang pertama. Tentu KPU mempertimbangkan kritik dan saran dari masyarakat. Oleh karena itu, hasil evaluasi kita akan membuat debat kedua itu dengan format dan mekanisme yang baru, yang lebih memungkinkan bagi pasangan calon untuk tampil lebih rileks, tampil lebih original, tampil lebih otentik, serta mampu untuk mengeksplorasi gagasan, pemikiran yang tercantum dalam visi misi program untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Begitu, Mbak. Seberapa besar sih Anda yakin bahwa dengan format baru ini harapan dari KPU tadi bahwa para kedua pasangan ini akan semakin rileks dan pemaparan juga akan semakin baik, lebih lugas seperti itu, dan atau kualitas yang akan muncul ini akan lebih baik? Iya. Yang pertama, format dan mekanisme debat itu kita awali dengan sesuatu yang diharapkan oleh publik, yaitu abstraksi kisi-kisi soal yang dibuat oleh panelis tidak akan kita beritahukan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Oke. Kemudian kita akan membentuk panelis dengan latar belakang yang beragam, meliputi para akademisi, kemudian pemerhati, dan pelaku di bidang yang sesuai dengan tema. Sehingga kita harapkan pertanyaan yang dibuat oleh panelis itu juga meliputi hal-hal yang substansial sekaligus menjangkau dimensi praktikal sesuai dengan tema. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ini nampaknya kali ini kita nggak akan lihat para capres dan cawapres kita megang kertas lagi ya, contekan-contekan jawaban ini. Saya mungkin ke Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, ini Anda sendiri melihat terkait dengan arah perubahan format dan juga mekanisme untuk debat kedua ini seperti apa, Pak? Ya, memang sesuai dengan secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang itu bahwa penyelenggara pemilihan legislatif dan presiden itu kan di domainnya adalah KPU. Sehingga semua keputusan dan strategi dan apa yang akan dilakukan itu adalah sebenarnya memang betul-betul ada domain otoritas dari KPU, ya. Jadi apa yang sudah dilakukan evaluasi, saya pikir itu memang sudah sesuai dengan undang-undang. Ya, pertama bahwa tidak melibatkan paslon. Ya, buat apa paslon ya kan dilibatkan? Jadi independensi KPU akan tereliminir dalam hal ini. Jadi sudah betul itu yang dilakukan.
Nah, yang kedua, betul juga kalau dikatakan kisi-kisinya itu tidak dibocorkan. Saya pikir itu bagus, baik untuk semua calon, saya pikir, sehingga masyarakat bisa melihat sejauh mana kemampuan, kompetensi, dan konsep daripada misi-misi 5 tahun ke depan untuk membangun bangsa. Jadi itu dengan bebas, dengan gamblang, dengan penuh dinamika, nanti mungkin panelis bisa mengeksplor para calon untuk segera menyampaikan apa yang akan dilakukan. Saya itu dengan demikian itu suasananya akan lebih rileks, suasananya akan lebih cair, dan tentunya masyarakat akan mendapatkan informasi yang utuh. Ya kan? Nah, kalau kisi-kisinya diberikan, ya tentu ini akan menimbulkan sesuatu pertanyaan di masyarakat. Nah, yang ketiga, harapan kami harus ada 100% security ya terhadap soal yang dipersiapkan. Jangan sampai ada bocor ya, karena ya seperti kita ketahui kan ujian nasional kadang-kadang ada juga bocor ya. Jadi ini betul-betul harus di secure betul, dan kami percaya KPU bisa melakukan semua itu, sudah mengantisipasi semua itu, dan tentunya kepercayaan rakyat kepada KPU dan semua partai politik kepada KPU itu sangat tinggi sekali. Dan mengapa? Karena memang ini kan proses demokrasi yang betul-betul 5 tahun sekali, jangan sampai tercederai, dan tentunya kita sama-sama komitmen bahwa pemilu legislatif dan khususnya untuk presiden itu akan memberikan warna tersendiri kepada demokrasi di Indonesia. Saya pikir dengan demikian insya Allah kita ini kan proses demokrasi ini kan harus betul-betul transparan, jujur, dan berkeadilan ya. Dengan demikian kita akan bisa membangun bangsa ini 5 tahun ke depan. Baik, Bang Usman, ini kalau Anda melihat catatan dari debat pertama, apa Anda memiliki satu bahan evaluasi sehingga Anda melihat bahwa format kedua ini dinilai cukup baik, tadi apa yang ditanggapi oleh Pak Syarif? Iya, saya kira usulan KPU tadi 4 butir itu bagus sekali ya. Mudah-mudahan akan membuat debat makin rileks, apalagi di debat kedua itu kan cuma capres. Duel antara para capres ya. Jadi lebih rileks. Nah, rileks itu juga sangat ditentukan oleh layout debat. Misalnya itu juga harus dipikirkan. Kemudian hal-hal teknis ya, untuk apa misalkan mengambil apa itu di dalam toples gitu, fishball, itu kan memakan waktu juga. Kemudian amplop, itu juga harus dipikirkan hal teknis. Dengan begitu, tadi usulan untuk menambah durasi untuk menjawab bisa dikompensasi dari hal teknis yang sebetulnya tidak perlu diperlihatkan di panggung begitu. Itu di belakang saja. Mau pilih A, dapatnya B tapi atau C. Tapi mungkin itu diharapkan karena di atas panggung agar lebih transparan. Tadi kan Pak Syarif mengatakan bahwa kita percaya dengan KPU, bahwa kalau begitu kita kan tidak percaya dengan KPU, bahwa kita nanti akhirnya menuduh KPU membocorkan kisi-kisi tadi itu begitu kan. Nah, kita percayalah sama KPU. Lagi pula kan kalau ada persoalan pasti kan akan ada protes dari salah satu begitu kan. Itu kan hal teknis sekali. Soal A sama B itu jangan-jangan nggak beda begitu kan. Jadi saya kira itu akan baik. Jadi bukan cuma substansi 4 hal tadi, hal teknis itu akan menentukan substansi. Bagaimana membuat layout yang bikin orang santai. Ya, jangan-jangan tidak perlu pakai podium misalnya. Itu juga harus dipikirkan sehingga capres, cawapres relatif bisa bergerak dengan lebih leluasa menghampiri penonton misalnya begitu kan. Itu juga harus dipikirkan. Saya kira ahlinya banyak lah di TV-TV itulah. Iya kan? Jadi mari coba tadi yang disebut Pak Bima dikutip tadi, ya jangan kaku begitu kan. Jadi boleh kita leluasa. Nah, salah satu juga kita tahu untuk tidak membocorkan kisi-kisi ini kan juga menjadi salah satu cara untuk ya supaya tidak kaku, supaya ada kejutan baru juga, Bang Usman ya. Jadi masyarakat pun melihat bahwa ini ada gregetnya dalam debat kali ini. Nah, tadi selain teknis kita juga tahu ada perubahan-perubahan yang keluar. Ini melihat bahwa perubahan dengan tidak diberikannya kisi-kisi ini juga menjadi salah satu cara yang membuat acara akan jalan lebih baik. Anda melihat seperti itu? Saya setuju sekali dengan itu. Di 2014 tidak ada
kisi-kisi seperti itu. Di 2009 itu juga tidak seperti itu, begitu kan. Nah jadi saya kira baiklah tidak ada kisi-kisi. Sudahlah, kita sudah tidak perlu perdebatkan siapa yang dulu yang mengusulkan kisi-kisi. Ya kan, tetapi yang paling penting saya kira ya bagaimana dia lebih genuine, lebih asli. Tidak ada kritik, ejekan, misalnya siapa yang contekannya paling tebal, misalnya begitu kan? Siapa diktatnya paling banyak juga. Betul. Ya? Oke, baik. Kalau kita juga melihat ada beberapa yang berubah dari sini adalah nantinya ini masih dalam ini ya, Pak Wahyu, kita juga tahu Anda masih mengkaji ulang terkait dengan jumlah undangan dan juga pendukung capres cawapres yang nantinya akan dikurangi. Apakah ini juga termasuk dalam bahan evaluasi untuk debat kedua? Iya Mbak, salah satu evaluasi kita adalah terkait dengan apa suasana di venue debat capres-cawapres yang pertama. Ada masukan dari banyak pihak bahwa suasana di venue debat itu gaduh dan kurang tertib. Sehingga para pemirsa, para pendengar di rumah itu merasa menjadi tidak nyaman menyaksikan debat di televisi dan di radio. Mendengar di radio maksud saya, sehingga format tata panggung juga akan kita sesuaikan. Termasuk dengan teknis yang tadi dikatakan oleh Bang Usman bahwa adanya pengambilan kartu dan wallfish itu juga nampaknya yang tentunya akan memakan waktu ini juga akan menjadi bahan pertimbangan juga, kah? Seperti itu Pak Wahyu? Ya, pasti akan menjadi pertimbangan kita, dan yang pasti adalah terkait dengan debat yang pertama, di mana di belakang paslon itu ada orang-orang yang duduk. Untuk debat berikutnya di belakang paslon itu tidak ada audio. Oke. Jadi akan lebih mereka paslon itu lebih nyaman dalam menyampaikan visi misi program, dan pemirsa pendengar di rumah juga lebih nyaman menyimak debat yang kedua itu. Oke, baik. Jadi nanti jalannya akan lebih rapi dan lebih tidak bising ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Kami masih akan kembali pemirsa dalam Prime Time Talk.